Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sehat dan salam berkemajuan untuk kita semua. Bermata balo, bermata balo, bermata balo. Kau jatuh toh. Yang sama-sama kita hormati Senator Republik Indonesia Bapak Istedi Sanjaya serta Ibu, tepuk tangan untuk beliau. Para sesepuh, para senior, ramai sekali hadir malam ini bersama kita, terutama Pak Insinyur Budi Sudarto. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Kosunko, Pak Leo, kemudian Bapak Ketua Pengawas PTKI, Ketua Umum PTKI, Pak Vincent, serta Bapak Ibu, seluruh ketua perkumpulan yang barangkali tidak mungkin saya sebutkan pangkat dan jabatan satu persatu, tapi yakinlah Bupati Sambas tidak akan mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sebelum hadir pada Bangla ini. Teristimewa terkhusus kepada abangda saya yang luar biasa, Bapak Budi Utomo beserta seluruh jajaran pengurus Permata Palo. Tepuk tangan yang meriah. Tentu sebagai orang Sambas, orang Palo, maka sudah menjadi adat istiadat kita ketika sambutan memulai dengan pantun. Saya ingin bahas pantunnya Pak Vincent Effendi. Biasanya Pak Loncat yang pandai juga, mana Pak Loncat. Hadir juga ada senior saya Pak Sofian, Pak Dr. Sofian, tepuk tangan. Kemudian Pak Sumber dari Singkawang dan semuanya. Pantunnya begini, bukan batang sembarang batang, batang bercabang tiga berbuah sawo. Bukan datang sembarang datang, datang semua untuk ulang tahun ke-10 Permata Palo. Nyambung gak? Sungguh nyaman sambal tomat, ulamnya pucuk simpur. Kalau pucuk simpur ini Dewan Baru pasti tahu. Saking nyamannya makan sampai kiro paloh. Tahu paloh? Kalau paloh itu keringat. Saya ucapkan selamat dan selalu bersyukur ulang tahun ke-10 Permata Palo. Dan satu lagi saya tulis, ikan ruan, ikan betutu dimasak pindang pakai berkuah. Rapatkan barisan, kita bersatu, jangan sampai orang Palo berpecah belah. Sungguh pertama-tama yang paling senang hatinya, yang paling bahagia malam ini adalah hati Bupati Sambas. Walaupun jauh-jauh dari Sambas, khusus untuk acara malam ini, walaupun capek dalam rangka persiapan pilkada untuk pemilu bupati, tapi karena saya melihat warga saya berkumpul ramai yang ini, capek pun hilang dan semakin semangat untuk menata Sambas ke depan yang lebih baik dan berkemajuan. Saya terima kasih banyak kepada Pak Ketua Umum Permata Palo beserta jajaran yang sudah luar biasa. Saya sering hadir acara-acara perkumpulan, mohon maaf ampun bicara, tapi sosok abang satu ini ketika pidato saya gelar singa podium. Ini next time boleh juga jadi bupati. Saya lihat pidatonya nggak kaleng-kaleng Pak Aliam ini, Pak Budi Utomo. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Saya pada momentum yang berbahagia ini kepingin mengucapkan ribuan terima kasih.
saya malam ini bisa berdiri di sini dan bisa menjadi Bupati Sambas lebih kurang 3 tahun 4 bulan, belum 5 tahun. Sebenarnya sampai 2026, tapi karena aturan pilkada serentak, maka pada tanggal 27 November tahun 2024 ini saya kembali mencalonkan diri karena ingin menyelesaikan visi-visi yang belum terselesaikan. Tapi bukan itu intinya. Yang ingin saya katakan malam ini adalah saya ingin mengaturkan ribuan terima kasih. Tahun 2020 Satono bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa, dan banyak orang tidak kenal dengan siapa Satono. Betul? Berkat doa restu para senior, teman-teman, para sahabat, bantuan, dorongan, motivasi, doa restu, bantuan doa, finansial bahkan banyak membantu saya sehingga saya bisa berdiri malam ini sebagai Bupati Sambas. Terima kasih banyak Kang Satono kepada semuanya. Inilah bentuk solidaritas, bentuk sinergi, bentuk kolaborasi yang tidak boleh padam sedikit pun di antara kita semua. 3 tahun 4 bulan kalau ingin dikatakan panjang, waktunya cukup panjang, karena satu hari itu 24 jam. 24 jam kalau dikalikan setahun, tanya bosnya, juragannya sawit Pak Rahmat Cai, tahu dia berapa hitungannya. Tapi kalau dikatakan pendek, ya pendek, belum 1 periode Bu Willy, karena 1 periode itu 5 tahun. Dan RPJMD itu belum bisa dievaluasi, betul Pak Sanjaya? Ini beliau ini mantan wakil gubernur, tahu. RPJMD Pak Sumber itu 5 tahun, betul? Selayaknya sejoknya itu dievaluasi 5 tahun sekali. Tapi kan regulasi mengatur kita sebagai orang yang di bawah pusat harus ikut di atas pusat, betul? Tapi walaupun tidak penuh 5 tahun, Bapak Ibu warga masyarakat Paloh yang luar biasa, Sambas termasuk Paloh hari ini bagian dari Sambas sudah luar biasa. Kenapa? Kita telah menampakkan jati diri kita. Kenapa? Kita hari ini sudah berbenah. 5 tahun yang lalu saya ke Paloh dari Sambas butuh waktu 2 jam lebih, betul? Sekarang saya ke Paloh, ke hotelnya Pak Budi Utomo cukup 40 menit sudah sampai, betul? Ini infrastruktur jalan itu penting. Tapi membangun infrastruktur jalan, jembatan itu butuh waktu dan butuh duit ya. Kalau mau lui mau piano, ya ucok sangse, nggak bisa bangun, betul Pak Dewan Baru? Nanti Pak Dewan Baru ini Pak Darmawan merasakannya bagaimana susahnya membangun kampung halamannya. Permohonan bantuan harapan luar biasa, sementara ini kitanya terbatas. Maka sungguh terima kasih banyak Pak Budi Utomo. Saya melihat tema malam ini membangun sumber daya manusia ini luar biasa. Maka kalau kita hafal tadi lagu Indonesia Raya kita baca bersama, apa baiknya? Bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Bangun ininya dulu, baru bangun infrastruktur jalan dan jembatan sebenarnya. 3 tahun 4 bulan hari ini Sambas, Kabupaten Sambas sudah bisa menghantarkan sebagai kabupaten yang punya indeks pembangunan manusia IPM tertinggi di antara 12 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Pasca pemekaran, Sambas Gawa Menggayang tahun 1999. Sudah 24 tahun Kabupaten Sambas Bapak Ibu belum pernah IPM-nya berada paling atas. Tapi kado terindah untuk orang Paloh, untuk orang Kabupaten Sambas di penghujung tahun 2003, indeks pembangunan manusia kita IPM tertinggi di Kalbar di antara 12 kabupaten.
Kita ini punya populasi penduduk terpadat kedua setelah kota Pontianak. Maka kalau kepingin jadi gubernur, kepingin jadi wakil gubernur, maka harus banyak suara dari orang Kabupaten Sambas, termasuk orang Paloh. Paloh itu letaknya sangat strategis, bisa dikunjungi oleh siapapun melalui 3 penjuru, Pak Boy. Jauh hari sebelum Singkau membuat bandara, kita sudah landing 4 pesawat sama Pak Budi Utomo. Kenapa? Karena Paloh itu bisa dikunjungi lewat udara juga. Kita punya landasan, kita Jiu-Twiki Chonga. Cuma runway-nya nggak panjang, baru 750 meter. Kalau Pak Poi kepingin ke Paloh, kepingin makan durian 899 itu yang tahu itu Bu Amoy itu sama Pak Loncat. Itu bisa landingkan private jet-nya di Bandara Liku. Ada Pak Poi. Sudah sekian puluh tahun kita punya bandara yang luar biasa. Kalau tidak ingin naik pesawat private jet, juga bisa lewat apa? Kapal cepat. Karena posisi letak teritorial Laut Paloh itu paling dekat dengan Laut Cina Selatan. Natuna, bukan Kalimantan lain, bukan Pulau Jawa, yang paling dekat dengan Laut Cina Selatan itu lautnya di ujung Paloh, Sambas. Udahlah, kalau darat itu pasti bisa lewat. Daerah perbatasan, insya Allah tahun 2025 ke depan Paloh dan Temajuk akan kita bangun juga apa? PLBN seperti Arok dan Biawak Pak Sanjaya. Itu sudah masuk apa? Lokpi, lokasi prioritas Lokpi pertama akan dibangun seperti itu. Tapi tentu saya berharap betul agenda ulang tahun ke-10 Permata Paloh ini dengan mengangkat tema membangun kualitas sumber daya manusia tetap menjadi skala prioritas. Sumber daya alam yang banyak yang kaya Indonesia, termasuk Paloh, ada laut, ada gunung, ada kebun sawit yang luas. Bapak-bapak saya tahu semua, ya kan? Tapi kalau kualitas sumber daya manusia kita tidak cerdas, tidak pintar, Paloh ke depan, Sambas ke depan, Kalbar ke depan tidak bisa menjadi daerah berdaya saing dengan orang-orang di luar Paloh, bahkan di luar Kalimantan Barat. Pemerintah hari ini, Bupati hari ini tidak mampu membangun Sambas yang begitu luas, yang punya penduduk yang padat. Ada 19 kecamatan dan 195 desa. Kalau tidak ada partisipasi, tidak ada sinergi dari lembaga-lembaga sosial, tidak ada loncat sana loncat sini cari duit untuk bangun jembatan, nggak mampu saya. Kalau tidak ada Pak Poi, Pak Leo dan bapak-bapak lainnya bantu, Pak Ajau, Pak Rusli luar biasa bantu kita, tidak mampu kita membangun jembatan-jembatan non APBD. Berkat sinergi dan kolaborasi lah Bupati Sambas hari ini bisa hebat ini karena bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Betul? IPM naik, desa indeks desa membangun tertinggi di Kalbar, laju pertumbuhan ekonomi bagus. Masa Covid Bapak Ibu, laju pertumbuhan ekonomi kita minus kontraksi 2,02%. Berjalan 2 tahun, masuk 3 tahun, laju pertumbuhan ekonomi kita naik 6,39%. Yang hebat bukan Satono bupatinya, bukan Bupati Sakono yang hebat Bapak Ibu bersatu padu solid barisannya untuk mendorong percepatan bangun kampung halaman kita yang tercinta. Saya berharap betul Pak Budi dan kawan-kawan Bapak Ibu termasuk perkumpulan lain, ya, kita harus selalu bisa membangun kerjasama yang baik, membangun solidaritas di antara kita semua. Kalau bukan kita, kalau hanya serahkan kepada pemerintah, gak mampu pemerintah membangun sampai ke tataran sumber daya manusia. Hari ini kalau kita ingin menguasai sebuah negara, sebuah kaum, maka kita harus bisa mempelajari bahasanya.
Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa lainnya harus kita kuasai kalau ingin menguasai pasar ekonomi dunia hari ini. Betul Pak Puy? Kalau salah silahkan beliau di pakar ekonomi, saya tahu betul. Itu saja mungkin barangkali pesan saya terakhir. Tanggal 27 November 2024, tinggal 3 bulan lagi, Indonesia akan menggerakkan pesta demokrasi lagi. Milih gubernur, bupati, wali kota serentak se-Indonesia. Saya sebagai Bupati Sambas berpesan dan menitipkan pesan. Sampaikan pesan saya kepada sanak famili di kampung halaman. Gunakan hak pilih sebaik mungkin. Jangan mau diintimidasi. Gunakan hak pilih Anda semua sesuai dengan hati nurani. Betul? Negara, pemerintah sudah menggelontorkan banyak miliar rupiah untuk pilkada, termasuk pilkada Kabupaten Sambas. Ingatkan saudara kita, orang tua kita, saudara kita, famili kita untuk menggunakan hak pilihnya yang terbaik pada tanggal 27 November. Betul? Yang terakhir sekali, beda pilihan itu biasa. Pesta demokrasi bukan baru pertama kali, sudah sekian puluh kali kita lakukan. Maka berbeda pilihan, berbeda jagoan, jangan jadikan itu perpecahan, ya. Beda pilihan, bela jagoan, bela partai politik dan sebagainya, itu hal yang biasa. Yang paling utama yang menjadi ingatan kita adalah jaga kondisi kondusif, aman damai kampung halaman kita yang ada di Sambas, termasuk di Kecamatan Paloh. Itu saja. Selamat ulang tahun ke-10 Permata Paloh. Eksis terus, bangun sinergi, bangun kolaborasi, kerjasama dengan semua lembaga, termasuk lembaga pemerintah Kota Sambas. Saya pastikan saya akan pasang badan untuk mendorong percepatan pendirian lembaga kursus bahasa yang akan dilakukan oleh Permata Paloh. Burung Cendrawasih Dederian, terima kasih. Cukup sekian. Pak Anda Taufik Melanipah di Anyam Derangkun setelah subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.